Shalom saudara, mari kita masuk dalam program Remi Konestun, Renungan Minggu Konestun. Melalui video singkat ini, saudara bisa menyaksikan puji-pujian bagi Tuhan, demikian juga renungan singkat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda semua. How lovely is, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. For my soul longs and even faints for you. For here my heart is satisfied within your presence. I sing beneath the shadow of your wings. Better is one day. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. Than thousands elsewhere. One thing I ask, and I would seek to see your beauty, to find you in the place your glory dwells. One thing I ask, one thing I ask, and I would seek to see your beauty, to find you in the place your glory dwells. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than thousands elsewhere. My heart and flesh cry out for you, the living God. Your spirit's water to my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. To you. Better is one day. Better is one day. Better is one day. Thousands elsewhere. Better is one day. Better is one day. Better is one day. Thousands elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousands elsewhere. Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts. Thousands elsewhere. And thousands elsewhere. Saudara, renungan minggu ini, minggu yang pertama, kita beri tema, tanggalkan yang lalu, raih yang mendatang.
Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, aku bersyukur kepadamu karena masih diberikan kesempatan memasuki tahun yang baru. Kiranya aku lebih mengasihi Engkau, lebih giat melayani Engkau. Bapa, atas nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ayat yang kita pakai pada hari ini adalah Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saya bacakan untuk saudara. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, masuk di tahun 2022, tentu kita meninggalkan banyak kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang terjadi pada masa lalu. Ada suka dan ada duka, ada manis, ada pahit. Kita tidak dapat mengubah masa lalu kita, saudara. Bahkan kita barangkali sulit untuk melupakannya. Tapi kita dapat berusaha untuk apa, saudara? Untuk tidak mengingatnya dan tidak boleh terlena pada masa lalu. Kalau itu berupa kesuksesan ataupun keberhasilan. Kita mesti memperbaiki masa mendatang. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengungkapkan 3 hal yang harus saya dan saudara sekalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, melupakan yang belakang. Saudara, pengalaman kita berbeda-beda tentunya. Ada yang manis, ada yang pahit. Kesuksesan dan kegagalan mewarnai hidup kita, saudara. Membuat kita lebih tegar, lebih kokoh, lebih dewasa. Rasul Paulus mengalami seperti demikian. Dia bukan orang sembarangan. Tetapi juga mengalami seperti apa yang kita alami. Karena dia juga manusia biasa. Kalau dilihat dari segi latar belakang, dia orang Farisi, pintar, gurunya Profesor Gamaliel yang terkenal. Sebelum bertobat, ia terkenal memusuhi pengikut Yesus, saudara. Sesudah bertobat, ia dikagumi. Khotbah dan pelayanannya perlu kita angkat jempol. Dan selalu diminta untuk khotbah 2 kali, mengulangi apa yang sudah pernah dikhotbahkan. Luar biasa, bukan? Dia pantas mendapat penghargaan. Tetapi semua sudah berlalu. Paulus katakan harus dilupakan. Nah, kalau kita punya pengalaman demikian, juga harus dilupakan. Yang kedua, arahkan pada yang di hadapan. Sekali lagi, jangan terlena pada masa silam, saudara. Arah dan fokuskan pada yang di hadapan kita. Pikir apa yang mesti dilakukan. Saudara, Paulus mengibaratkan hidup manusia seperti atlet yang berlari tidak boleh bercabang pikirannya. Perlu latihan, perlu berkorban, perlu berjuang. Tahun ini sebagai juara, mendapat piala, mendapat hadiah, mendapat sambutan, mendapat pujian. Tetapi hari ini kita masuk gelanggang baru, tantangan baru. Belum tentu kita menang, tetapi ada kemungkinan kita bisa menang. Itu sebabnya harus bertanding sampai selesai. Yang ketiga, saudara, berlari pada tujuan untuk mendapat hadiah. Nah, bila kita terlena dalam pertandingan, bila tidak fokus, kita bisa kalah. Karena musuh itu kuat. Musuh itu hebat. Sehebat-hebatnya kita, masih ada yang lebih hebat yang kita tidak tahu. Itu sebabnya terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Paulus katakan kita harus berlari. Bila berhenti pada garis yang bukan finishnya, kita telah membuat finish sendiri dan kita akan kalah. Seperti pemain sepak bola yang baru terjadi kompetisi yang ada yang diikuti oleh Indonesia. Dia harus kalah melawan Thailand. Kenapa? Ya karena sudah dipersiapkan dengan baik, tapi kita masih belum terbaik.
Jadi masih perlu berjuang. Saudara, bila kita menganggap finish itu dengan cara sendiri, maka kita rugi. Karena tidak diakui. Kita sudah habis biaya, habis waktu, sudah latihan, habis tenaga, berkorban banyak, sia-sia mengikuti pertandingan tersebut, saudara. Bahkan bisa dicaci maki, bisa diejek, bisa dihina, apalagi kejamnya netizen plus 62 itu, saudara. Nah, saudara, sekolah, di kampus, pekerjaan, di kantor, menjadi bos, menjadi pengusaha, pimpinan, pejabat, dan sebagainya. Atau sebagai hamba Tuhan melayani di ladang pelayanan. Ada kesuksesan, ada kegagalan. Paulus mengibaratkan aktivitas kita itu seperti suatu kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan, namun kesuksesan pada masa silam juga perlu diingat-ingat terus. Kita berjuang ke depan. Bermacam-macam temperamen manusia di situ kita hadapi. Kita perlu kesabaran supaya berhasil. Kita perlu pengorbanan supaya berhasil, terutama saudara, menghadapi manusia yang dewasa, tetapi karakternya masih seperti anak-anak. Jangan putus asa. Jangan berhenti. Terus berjuang. Dan niscaya bersama dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, kita pasti menang. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini aku kembali memasuki gelanggang baru. Mengawali tahun 2022, Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa aku bebas. Engkau tidak menjanjikan kepadaku bahwa aku pasti berhasil. Engkau tidak menjanjikan kepadaku bahwa aku pasti sukses. Tapi mungkin ada kesulitan, mungkin ada permasalahan, mungkin ada pengorbanan. Namun, tatkala aku menganggap Engkau besar, maka pengorbanan itu akan menjadi kecil. So, Tuhan, tolong hamba-Mu, dan juga tolong semua saudara-saudara yang mendengarkan atau menyaksikan video ini saat ini. Supaya kami tetap bersandar kepada Engkau, Tuhan. Supaya kami tidak menanggalkan Engkau. Tapi kami tetap pasang kehidupan kami bersama dengan Engkau. Atas nama Kristus, hamba-Mu ini berdoa. Amin. Saya Somiman Saud. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.